Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri pada Kamis 23 November masih masuk ke kantor dan melakukan aktivitas seperti biasa. Status tersangka Firly yang baru ditetapkan pada Rabu malam tidak membuat Firly Bahuri langsung berhenti kegiatan di KPK. Ketua KPK Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan gratifikasi. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Firly masih menjabat Ketua KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sampai saat ini Firly masih merupakan Ketua KPK dan menjalankan tugas seperti biasa. Adapun soal pemberhentian sementara Firly, Alex mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Presiden. Alex Marwata menjelaskan pimpinan komisi secara kolektif kolegial tetap dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Alex menambahkan KPK tetap berkomitmen dan tidak akan terpengaruh dengan penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka. Kita tidak berandai-andai. Ya, tidak berandai-andai dan kita juga tidak tahu dan belum juga ada kepres dari Presiden. Kita sampai dengan saat ini Pak Firly masih sebagai Ketua KPK kan begitu dan menjalankan tugas seperti biasa. Lebih lanjut terkait pemberhentian pimpinan yang tersangkut pidana yang tercantum dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Alex menyebutkan masih menunggu keputusan Presiden. Demikian informasi Nurmalita Anwar dan Ardi, Garuda TV. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak merasa malu dengan status Ketua KPK Firly Bahuri yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Menurut Alexander Marwata, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan lantaran belum terbukti sepenuhnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menegaskan secara pribadi dirinya tidak merasa malu atas kasus yang tengah menerpa lembaganya, terutama kasus Ketua KPK Firly Bahuri yang terseret kasus korupsi. Menurut Alexander Marwata, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan lantaran belum terbukti sepenuhnya. Dirinya juga menegaskan, kasus-kasus dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK lainnya seperti kasus Johanis Tanak tidak ada yang terbukti dalam pemeriksaan di Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Ya. Pak Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan kemudian di persidangan. Sebelumnya diberitakan penetapan tersangka terhadap Firly dilakukan setelah tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Rabu 22 November 2023. Menurut tim penyidik, sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Dalam proses penyidikan berjalan, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli. Selain itu, sejumlah bukti juga telah disita. Demikian laporan Paulus Sebastian Iskandar, Garuda TV.